pagi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena telah menunjuk undangan saya untuk ikut melaksanakan kegiatan saya pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Unayan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini untuk memenuhi undangan saya dalam keadaan sehat dengan cuaca yang bagus. Oke, tanpa panjang lebar mungkin kita bisa langsung mulai Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, selamat datang untuk para bapak ibu guru hebat. Nah, di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dan penyampaian saya, konsep utamanya yang pertama adalah modul budaya positif. Itu ada 7 poin. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua, berbineka global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Keenam, mandiri. Nah, itu merupakan profil pelajar Pancasila yang mana saat ini sedang digoyong oleh kementerian. Nah, selanjutnya kita ke disiplin positif. Nah, mungkin sudah terbesit dalam benak atau pikiran Bapak Ibu, apa itu disiplin? Di sini di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi disiplin ini bisa terhubungkan dengan ketidaknyamanan, itu maksudnya terhubung dengan peraturan. Nah, peraturan biasanya di situ akan ada sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, maka dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi kita tuh menumbuhkan disiplin diri dari dalam diri anak, bukan berdasarkan dari ekstrinsik atau faktor dari luar. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Seperti disiplin yang pertama saya sampaikan tadi, anak-anak disiplin tapi karena takut akan adanya hukuman, atau anak-anak disiplin tapi karena takut ada ancaman. Nah, terus kalinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu seperti makan, minum, rumah, tempat tinggal. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia di poin berdasarkan di poin bertahan hidup. Terus yang selanjutnya kasih sayang, rasa diterima. Nah, kasih sayang itu berarti perhatian. Nah, kita bisa lihat tingkah laku anak murid apabila mereka melakukan kesalahan, biasanya mereka butuh perhatian karena kurangnya mendapatkan perhatian. Terus penguasaan. Nah, di sini biasanya penguasaan itu mengarah kepada kemampuan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin.
kemampuan seorang, keinginan seorang untuk diakui, keinginan seorang untuk apa yang merupakan hasil dia dihargai, dilihat. Biasanya sosok yang memiliki kebutuhan dasar yang terpenuhi di poin penguasaan itu biasanya cocok untuk jadi seorang pemimpin. Terus selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan ini kebebasan anak untuk memilih, kebebasan siswa untuk memilih. Nah, misalkan siswa belajar, mungkin kita lihat mereka merasa jenuh, berarti mereka sedang membutuhkan kebebasan. Maka kita berikan mereka pilihan biar mereka lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Terus selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan bisa dilihat seperti anak-anak kita biasanya pergi ke sini main HP, itu mereka menemukan kesenangan. Ya. Selanjutnya lagi motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu merupakan motivasi. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu ada motivasinya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Jadi murid itu misalkan berpakaian rapi karena takut dihukum, bukan karena memang dia pengen di dalam dirinya pengen menjadi sosok yang rapi. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang menurut saya setelah membaca modul ini yang menurut saya yang terbaik daripada 2 motivasi sebelumnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, sifatnya memaksa, dan murid akan menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, ini merupakan konsep dari identitas gagal. Identitas gagal seorang murid karena dilihat dari sisi hukuman. Terus yang selanjutnya ada juga penghargaan. Penghargaan ini sifatnya tidak efektif, merusak hubungan karena apabila ada seseorang anak yang mendapatkan penghargaan atas suatu hasilnya, yang satu lagi tidak mendapatkan, maka yang tidak mendapatkan akan muncul rasa iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri, menghukum dengan sistem ranking, misalkan seperti anak yang mendapatkan ranking 1 sampai 5, dan juga ada anak yang mendapatkan ranking paling bawah. Maka biasanya anak yang paling bawah itu akan diejek kawannya, akan digurau-gurau kayak kawannya, walaupun itu sifatnya bergurau, tapi itu juga merupakan bulian, merupakan ejekan yang bisa melemahkan hati anak, menurunkan semangat anak. Oke, lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi dengan hukuman itu berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu sifatnya mendadak, spontan, langsung. Tapi kalau konsekuensi ini biasanya disisipi dengan hukuman setelahnya. Jadi konsekuensi ini adalah hukuman yang sifatnya setelah diberitahu, atau jadi diberitahukan dulu kepada siswa, ini aturan ini konsekuensinya adalah ini. Jadi siswa sudah mengetahui kalau tidak melakukan ini dia akan mendapatkan konsekuensi yang ini. Nah, jadi itu konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya langsung. Nah, konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, hilangan waktu untuk merenung. Penguatan jangka pendek ini seperti yang saya lakukan. Jadi saya menerapkan siswa untuk disiplin dengan kerapian. Jadi apabila tidak rapi maka siswa akan saya hukum, konsekuensinya akan mendapatkan hukuman. Nah, itu memang baik, berlaku, tapi sifatnya sebentar. Apabila ada saya maka mereka akan disiplin, apabila tidak ada saya di kelas maka mereka akan berani keluar lagi. Terus perlu monitoring. Nah, perlu kita pantau terus, perlu kita pantau apa yang kita sampaikan kepada anak. Ya, jadi konsekuensi ini sifatnya
memang jangka pendek, bisa terjadi disiplin tapi sifatnya jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan terus. Yang selanjutnya ini adalah restitusi. Restitusi ini setelah saya membaca modul 1.4, restitusi ini adalah posisi yang terbaik. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pada restitusi ini kita mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya mendampingi, membimbing, mengarahkan. Jadi siswa yang mencari untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Oke, selanjutnya konsep disiplin. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ada ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan bukan paksaan tapi tawaran. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan, fokus bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari restitusi. Di mana restitusi ini bukan menyalahkan ataupun membuat anak itu membayar kesalahannya, tapi membuat anak itu belajar dari apa yang dia lakukan. Oke, nah sekarang kita ke perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, hukuman. Kalau di dalam hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut dengan cara biasanya disuruh menghormat ke arah bendera selama 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu biasanya di hukuman seperti itu. Kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa pun menghormati aturan atau peraturan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari ketiga cara penyelesaian masalah ini, setelah saya membaca modul 1.4, restitusi yang terbaik dalam untuk memunculkan motivasi diri di dalam diri siswa. 5 posisi kontrol. Nah, sini adalah posisi kontrol kita sebagai pendidik. Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu posisinya saat ini sebagai pendidik di mana? Di penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini posisi kontrol saat kita menangani permasalahan suatu siswa, permasalahan siswa. Nah, kalau selama ini yang saya rasakan, saya di posisi penghukum karena saya sering menghukum siswa. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, posisi kontrol penghukum. Jadi kalau penghukum itu biasanya bernada tinggi, keras, berwajah seperti wajahnya garang, matanya melotot. Nah, itu kata-kata yang biasa dipakai oleh penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu biasanya penghukum itu seperti itu. Kalau selanjutnya pembuat rasa bersalah, nah ini biasanya nada suaranya lebih rendah, lebih tenang. Seperti berapa kali Bapak bilang, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Itu dengan nada yang rendah. Tapi kata-kata itu bisa dibilang menusuk hati siswa sehingga siswa merasa dirinya bersalah. Dirinya sangat bersalah. Nah, itu yang juga sisi tidak baiknya. Jadi siswa bisa kehilangan motivasi dirinya atau semangatnya menurun atau down lah. Terus teman, biasanya kalau pendidik
memposisikan dirinya sebagai teman, dia mengucapkan kata-kata seperti ini, ayolah tapi buat bapak bangga, kali ini tidak apa kamu salah. Itu membuat dirinya dengan siswa tuh berteman, jadi siswa juga merasa lebih nyaman. Posisi ini biasanya bagus untuk kita apabila kita ingin mencari informasi dari siswa. Misalkan siswa bermasalah, karena kebanyakan siswa itu susah untuk bercerita dengan guru ataupun orang tua, tapi dengan teman dia mudah bercerita. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi teman pada saat mengenangani siswa dengan ngorek-ngorek masalahnya, mungkin siswa itu akan terbuka. Selanjutnya pemantau ini seperti satpam, jadi sesuai aturan seperti itulah, tidak ada perubahan. Jadi kata-katanya kamu sudah melanggar, apa peraturannya dan apa sanksinya. Jadi tinggal pelanggar itu mengetahui pelanggarannya, terus lakukan konsekuensinya. Itu memantau. Nah, yang terakhir manajer. Nah, manajer ini setelah saya baca posisi manajer yang terbaik. Kenapa? Karena posisi manajer itu tidak menyalahkan anak, tapi dia menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan motivasinya. Nah, kata-kata yang bisa dipakai, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, maka anak akan menjawab kesalahannya. Nah, setelah itu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah posisi manajer dalam posisi kontrol. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Oke, saya ada contoh, dua contoh untuk penerapan restitusi dalam penanganan kasus pada siswa. Kamu tahu kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, kenapa? Sering terlambat di sekolah Pak. Sering terlambat di sekolah. Jadi Bapak dapat laporan dari guru-guru tiket kalau si Derno sering datang terlambat. Ya. Menurut kamu datang terlambat ke sekolah itu perbuatan yang benar atau salah? Salah Pak. Salah. Jadi kita datang ke sekolah terlambat itu adalah perbuatan yang salah. Kita sebagai manusia itu tidak apa-apa melakukan kesalahan. Jadi bapak juga pernah melakukan kesalahan, guru-guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu manusia. Jadi normal. Jadi tidak apa-apa ya kita melakukan kesalahan. Bapak pengen tahu, pasti ada alasan kenapa kamu sering terlambat datang sekolah. Semalam itu bermain game sampai tengah malam itu Pak, begadang. Jadi kamu terlambat bangun ya? Ya Pak. Terlambat bangun karena semalam main game ada. Jadi datang ke sekolah lambat. Ya Pak. Oke. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Masih ingat Pak? Apa itu? Tanggung jawab Pak. Ya, tanggung jawab. Oke. Apa itu tanggung jawab? Kesadaran akan kewajiban Pak. Ya. Jadi kamu sebagai siswa punya tanggung jawab untuk hadir jam 7. Karena kita kan masuk sekolah jam 7. Jadi kamu jam 7 itu sudah harus ada di sekolah. Jadi datang ke sekolah nggak bisa sebelum jam 7, jam 7:05, jam 7:15. Jadi biar kamu tidak terlambat. Nah, bagaimana caranya biar ke depan kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidak bermain game atau begadang lagi Pak. Terus ada lagi? Dan memasang alarm di HP juga Pak. Jadi biar kamu bisa bangun awal, sekolah lebih awal, jadi kamu tidak begadang. Juga dengan cara memasang alarm di HP yang kamu bisa dibangunkan oleh alarm. Dari yang kamu bilang tadi barusan itu kira-kira kapan kamu mau mulai melakukannya? Mulai dari sekarang Pak. Sekarang ya? Yakin? Ya. Jadi mulai sekarang kamu akan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik, jadi sosok siswa yang bertanggung jawab akan kewajiban. Bapak harapkan dengan ini juga kamu kedepannya menjadi
Reno, jadi kedepannya kamu coba terapkan itu biar kamu tidak terlambat lagi ya. Ya. Coba terapkan. Oke, silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu. Halo Ines, Ya Pak, apa kabar? baik Pak. Tahu kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, Kenapa? karena saya tidak mengerjakan PR. Ya. Jadi Bapak ada dapat laporan dari kawan-kawan dulu bahwa kamu sudah ada beberapa kali tidak mengerjakan PR. Nah, menurut kamu tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru itu perbuatan yang benar atau salah? Salah Pak, Jadi kita sebagai manusia kita tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi kita tidak apa melakukan kesalahan. Jadi jangan merasa di mana kalau kita melakukan kesalahan, tapi kita punya etikat untuk memperbaiki. Bapak yakin kamu tidak mengerjakan PR itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? lupa Pak, Lupa. Kenapa bisa sampai lupa? karena banyak kegiatan Pak. Oh, jadi kamu suka pulang sekolah itu banyak kegiatan. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Masih ingat Pak, Apa itu? bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kamu tahu bertanggung jawab itu apa? Tahu Pak, Apa itu? kesadaran akan kewajiban. Ya. Jadi kita harus memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita. Kamu adalah pelajar, siswa, diberi tugas oleh gurunya. Jadi kewajiban kamu untuk menyelesaikan tugas. Tugas. Apabila ada apa-apa dan segala macamnya, harus berinformasi ke kawan-kawannya. Bagaimana ada PR atau apa? Itu tugas kamu. Jadi kewajiban kamu seperti itu. Agar kedepannya kamu tidak lupa lagi mengerjakan tugas, walaupun sesibuk apapun kegiatan kamu di luar. Bagaimana caranya biar kamu tidak lupa mengerjakan PR? Membuat penyidik PHP Pak. Membuat PHP. Mungkin ada lagi cara yang lain. Ada bertanya sama kawan-kawan. Tanya sama kawan-kawan ya. Jadi biar kedepannya kamu tidak lupa mengerjakan PR, kamu buat mengingat di HP bahwa ada PR pelajaran ini. Misalkan itu bisa juga kamu dengan bertanya dengan kawan-kawan. Oke, kira-kira dari apa yang kamu sebutkan tadi, kapan kamu mau mulainya? Mulai hari ini Pak. Hari ini? Ya Pak, Yakin? yakin Ya, berarti mulai hari ini kamu yakin untuk memulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, siap melaksanakan tugas dan kewajiban kamu sebagai siswa. Berharap dengan ini kamu terus bisa menjadi pribadi yang baik, bukan cuma di sekolah tapi untuk kamu di luar. Ya. Oke, mungkin itu saja ini. Jadi Bapak harapkan kamu bisa terus kuat untuk melaksanakan apa yang kamu tadi ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Oke, demikian Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan restitusi. Oke, setelah itu kita akan ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ada pertanyaan romantis. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini pada saat pandemi kemarin. Ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Kata keselamatan dan kesehatan itu merupakan keyakinan, bukan merupakan kata untuk peraturan. Jadi maka di sini walaupun kita di situ tertulis peraturan, tapi kita menggunakan helm itu bukan karena kita mematuhi peraturan, tapi yang kita yakini dengan menggunakan helm kita akan menjaga kepala kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita jatuh, kepala bisa terjaga. Jadi yang terpenting adalah
untuk keselamatan. Itu yang kita yakini menggunakan helm. Terus kita mencuci tangan dan berpakai masker pada saat pandemi kemarin. Karena kita yakin dengan demikian kita bisa terhindar dari virus. Kita yakin, maka itu tujuannya untuk kesehatan. Jadi kita yakin dengan demikian kita bisa sehat, bisa aman. Bukan karena mengikuti peraturan dari pemerintah atau peraturan yang ada, tapi karena kita yakin hal itu bisa membuat kita sehat atau membuat kita terhindar dari wabah. Oke, next. Membuat keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama kita harus berdiskusi dengan siswa. Dengan siswa kita berdiskusi untuk menentukan peraturan atau berdiskusi tentang peraturan. Nah, setelah peraturan terbentuk terkumpul atau sudah ada peraturan-peraturan yang kita diskusikan, barulah guru merumus peraturan menjadi keyakinan. Nah, seperti misalkan peraturan tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi itu kan kata-kata keyakinan harus selalu menjaga kebersihan. Itu kan kata-kata yang baik. Terus setelah jadi keyakinannya dengan kata-kata yang baik, keyakinan kelas itu ditempel di dinding agar siswa bisa selalu melihatnya dan mudah diingat. Selanjutnya, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat untuk kelas saya. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab, gotong royong, beradab dan berakhlak mulia. Dan di sini saya ambil dari Profit Pelajar Pancasila. Penjabarannya, jujur, kata-kata baiknya selalu jujur dalam berkata dan berbuat. Bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab dalam tugas-tugas sekolah dan keyakinan kelas yang disepakati. Gotong royong, kata baiknya selalu saling membantu, selalu bekerja sama. Beradab, selalu sopan, selalu santun, selalu menghormati. Berakhlak mulia, berperilaku sesuai nilai-nilai keagamaan. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif atau kata-kata positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini merupakan cara untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, sekarang kita ke poin yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini menstabilkan identitas. Contohnya seperti tadi pada video, ketika saya bertanya kenapa dipanggil, kenapa kamu lagi bawa panggil, tahu karena salah melakukan pelanggaran. Nah, untuk menstabilkan identitasnya, kita mengatakan kamu melanggar itu tidak apa-apa. Nah, itu merupakan kata-kata untuk kita menstabilkan identitas. Jadi dia tidak merasa dirinya bersalah, dia tidak merasa terlalu orang yang tersalah. Tapi kita menstabilkan dulu. Setelah posisi dia stabil, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, alasannya apa. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah. Setelah itu sudah keluar, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini sifatnya memotivasi, memunculkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Ya, karena kita sendiri pasti memiliki motivasi internal atau intrinsik. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Oke, mungkin demikian penyampaian materi saya berkaitan dengan budaya positif. Setelah ini silakan buat Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Oke, silakan Pak Jipan. Baik, terima kasih kepada Pak Sigit yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Jadi begini Pak Sigit ya, jadi
yang selama ini saya lakukan secara pribadi ya. Jadi, saya selalu menerapkan kepada anak itu tetap menggunakan hukuman dulu. Jadi pertama itu hukuman yang sifatnya memaksa, karena kalau nggak dipaksa itu kan, susah juga. Kemudian lambat laun dengan paksaan-paksaan tadi, dengan hukuman yang sifatnya memaksa tadi, lambat laun itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kemudian dari kebiasaan itu maka timbul atau berubah menjadi suatu budaya. Nah, dengan, kejadian ini, apakah hal ini cocok dengan penerapan budaya positif? Apakah bisa apa namanya itu, kita untuk menerapkan budaya positif? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jipon atas pertanyaannya. Oke, jadi kurang lebih sama. Untuk menerapkan budaya itu pasti dari hal-hal kecil yang kita laksanakan. Cuman mungkin dari pertanyaan Pak Jipon ada sedikit yang dirubah. Cocok tidak? Cocok. Cuman ada sedikit yang dirubah, yaitu hukuman yang sifatnya memaksa. Jadi kita merubah hukuman yang sifatnya memaksa, tapi kita alihkan dengan hal-hal kecil yang sifatnya positif, yang sifatnya mengarahkan atau menimbulkan motivasi dari anak itu sendiri, dari hal-hal kecil. Itu harus kita selalu kontrol agar anak-anak itu terus melakukannya. Nah, yang terpenting adalah anak itu melakukannya muncul dari dirinya. Itu yang pertama. Memang untuk menghasilkan budaya positif, budaya di sekolah kita yang positif itu memang dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus sehingga jadilah kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itulah yang nantinya akan muncul menjadi budaya positif. Dan kalau dikatakan cocok ya tetap cocok, cuman ada beberapa poinnya saja yang harus diganti, yaitu sifatnya hukuman yang sifatnya memaksa, karena itu kan tidak sesuai. Kalau misalkan hukuman yang sifatnya memaksa itu pasti akan dampaknya itu pendek. Siswa akan disiplin, siswa akan tertib, tapi sifatnya sementara saat ada tukang yang mengawasinya. Tapi kalau misalkan kita memunculkannya dari dalam dirinya sendiri, nah itu insya Allah akan menjadi karakternya dan dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan dari dirinya dan terus-menerus lagi akan menjadi budaya. Nah, apabila semua siswa kita sudah bisa coba pelan-pelan melakukan itu semua, nah, maka muncullah di sekolah kita budaya positif. Mungkin demikian teman. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, saya di sini bukan menggurui, bukan mengajarkan, tapi saya coba berbagi apa yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak. Semoga ini bisa menjadi referensi kita, bisa menjadi kolaborasi kita dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya.